Papua, ayo berebut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih sekarang? Selamat siang semuanya DKI Sport Lovers. Balik lagi sama saya Dr. Dika. Dan hari ini saya ditugasin nih sama yang namanya KONI DKI untuk ngebawain acara-acara ngobrol-ngobrol gitu ya. Acara ngobrol-ngobrol santai. Kalau mungkin yang tahu nih, KONI DKI kan punya program namanya Sportif. Hari Senin sama hari Kamis. Kalau Senin tuh biasanya emang kita ngebahasnya agak-agak serius gitu kan, yang berat gitu kan. Nah hari Kamis nih saya diarahin untuk ngebawain yang model-modelnya agak-agak somplak dikit lah. Kalau kita bilang nih ya, agak-agak santai, agak-agak santuy. Boleh. Dan kita bakal lebih ngupas soal problematika, ya kan, yang dialami oleh para atlet yang membela nama DKI, bangsa dan negara. Gitu. Jadi kita juga di sini akan ditayangin di IG live-nya KONI. Dan juga nanti ada di Facebook juga ya, KONI DKI. Dan buat yang nggak sempat nonton, jangan takut, ada siaran ulangnya. Ya, di IGTV sama di YouTube. YouTube-nya KONI DKI Jakarta. Oke, langsung aja nih. Saya mau memperkenalkan nih, atlet-atlet yang ada di sebelah saya ini yang caem-caem nih, ya. Para atlet DKI, kebanggaan DKI dan bangsa juga gitu ya. Dari yang sebelah ujung sana ya, kita ada yang namanya Syarifah Abdul Rahman, atau dikenal dengan Abdul. Salah ya? Iva ya? Sorry. Oh, jadi sebenarnya Iva apa Abdul? Iva aja lah ya. Oh, Iva aja. Oke, Iva ini dari cabur? Aku dari Panjat Tebing. Oh, Panjat Tebing ya? Kok di sini Panjat Pinang ya? Bukan. Oh, sorry, Panjat Tebing. Climbing. Oh, climbing. Oke, di Panjat Tebing ya. Kalau yang ini dari cabur Kempo, namanya adalah Larasati Sandra Devi. Panggilannya apa? Laras, Sati, Sandra, Devi? Laras aja. Oh, Laras aja. Oke. Jadi kita hari ini nih bakal ngebahas nih gimana sih seorang atlet ya, apalagi perempuan gitu kan, menjalani kehidupan sebagai seorang atlet dan juga menjalani sebagai seorang wanita. Iya kan? Karena kan memang beberapa ada yang mungkin kalau Mbak Ipa sudah berkeluarga belum? Iya, alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Saya punya anak satu. Oh, oke, umur berapa sekarang Mbak Ipa? Umur 2 tahun. 2 tahun. Nah, kan berarti kan sekarang selain seorang atlet, tapi juga seorang ibu rumah tangga nih. Iya. Iya nggak sih? Bener banget. Nah, mungkin pertanyaan pertama pengen nanya nih, kenapa sih memutuskan untuk menjadi atlet? Sebenarnya saya atlet itu udah dari SMP ya, udah lama banget. Oke. Pertama saya jadi atlet itu karena saya hobi. Hobi saya itu panjat tebing. Saya itu udah melekat banget ya di hati. Kayaknya biasa kalau orang hobi manjat itu sering cabut waktu sekolah. Oh, enggak juga. Alhamdulillah saya murid yang baik. Oh iya benar kan? Karena biasanya kalau nggak manjat pagar sekolah tuh, atau kalau di zaman sekolah gue dulu tuh emang gitu, kita ada manjat yang bendera kayaknya. Oh nggak gitu juga. Jadi misalnya nih sebelah gua kan ada mall tuh, ya kan? Depan gerbang kan itu apa namanya ada satpamnya kan? Nggak bisa keluar tuh. Tapi kalau jam-jam istirahat kita bisa manjat tembok. Nah buat ke mall. Tapi ya? itu yang bikin jadi cabur panjat tebing bukan karena itu? Oh bukan. Oh. Kenapa? Pertama saya kenal panjat tebing itu dari kakak saya. Oh. Kakaknya belum manjat juga? Kakak saya dulu itu sebelumnya atlet panjat tebing. Saya diajak panjat tebing, diajak sama kakak saya latihan. Terus akhirnya saya hobi, saya jadi suka. Saya suka banget sih sama yang namanya manjat nih. Oh, oke. Panjat sosial apa? Panjat sosial? Oh enggak. Aduh. Sorry. Nah ini efek doang, efek biar rame aja. Biar kelihatan sibuk gitu loh maksudnya loh gitu. Tapi Oke, terus sibuk ya? Iya emang sibuk sih tapi ya. Terus gimana kan? Iya awalnya tuh saya suka panjat tebing tuh dikenalin sama kakak saya. Terus saya coba panjat tebing. Awalnya tuh memang takut karena panjat tebing ini bersangkut paut dengan ketinggian ya. Oh iya benar. Dan itu tuh memicu saya untuk semakin adrenalin saya itu semakin menggebu-gebu gitu. Widih. Semakin jatuh hati saya sama panjat tebing. Dan bikin lagi emang gitu ya? Bikin lagi. Nah. Dan alhamdulillahnya saya berprestasi dari junior sih. Wih, agak sombong ya? Iya. Sombong sama selubung pemirsa. Dan semakin saya berprestasi, saya semakin suka sama panjat tebing. Oh, nagihnya makin di situ ya. Ya memang wajar ya kalau memang kita udah cinta sama sesuatu gitu kan. Akhirnya pasti akan jadi makin ketergantungan lah kalau orang bilang gitu ya. Nah, kalau Laras nih, kalau tadi kan Mbak Ipah nih manjat-manjat. Kalau Laras kan berarti kan hobinya banting-bantingan gitu kan. Kenapa kok milih banting-bantingan?
Dulu tuh aku ikut Kempo tuh dari kelas 2 SD. Oke. Dikenalin sama papa karena papa dulu juga atlet Kempo. Jadi Oke. mungkin dulu waktu SD biar ada kegiatan kali ya, jadi diikutin Kempo. Dulu SD kan sering berantem. Oh, berantemnya sama siapa tuh? Sama teman sekolah? Apa Iya, sama teman guru? sekolah. Sering bantu sama guru nggak? Oh, nggak. Teman-teman sekolah. Terus akhirnya disuruh ikut Kempo aja. Akhirnya jadi suka karena waktu itu banyak teman seumuran kan. Jadi Oke. main, ikut tanding kayak gitu. Jadi seneng aja sih. Itu jadi hobi sampai sekarang. Oke, tapi kalau Kempo itu berarti banyak itu bantingan ya? Bantingan, kuncian. Kuncian. Kalau misalnya apa namanya pukul tendang itu enggak? Ada Ada kelas juga? 5-nya ada. Oke. Sebelum kita ngobrol lagi lebih jauh nih ya, saya mau ngebahas nih, mau nyapa nih ya, nyapa teman-teman yang udah join. Ada Mas Raditya Pro, kemudian Mas Sutian Agus, Mas Acoy, Mbak Elva, Mbak Dini, Mas Arifa, dan berbagai followers yang udah view, udah nonton. Dan juga kita mau lihat nih, kalau misalnya teman-teman mau nanya ya, mau ada pertanyaan yang pengen ditanyain ke narasumber kita nih yang kece-kece ini, boleh banget silahkan tulis di kolom komen pertanyaannya mau nanyain apa gitu ya, asal jangan nanya pin ATM, nggak akan jawab. Oke, terus gini, kan kalau dari Ipah nih udah berkeluarga nih ya, udah punya anak, umur berapa tahun tadi ya? 2 tahun. Nah, pernah nggak sih dari keluarga kayak, mama jangan manjat terus dong gitu kan, nanti jatuh gimana segala macam. Ada nggak sih dari keluarga pernah kayak apa namanya ngelarang gitu deh? Alhamdulillah sih bapak ya. Iya, Bapak bokap tuh juga nggak beliau. apa-apa kali. Bokap ya. Bokap tuh dia itu hobinya olahraga juga. Oke. Sama. Jadi udah nggak heran sih, udah nggak was-was. Ih, anak perempuan saya olahraga nih, panjat tebing lagi kan. Beliau juga sering lihat saya latihan, sering antar jemput. Jadi beliau tuh setuju aja sih. Kalau Karena anak, itu hal yang positif. keluarga dari Kalau anak kan saya baru berkeluarga nih. Sempet sih anakku kan baru lagi bawel-bawelnya nih ya ngomong. Jadi kan kalau aku kan habis mandiin anak kan ya, aku tuh pakai minyak telon dong. Oke. Ya, itu kan aku balurin ke badan dia. Itu tuh dia ngomong kayak gini, aduh mama sakit. Jadi kalau manjat itu tangannya tuh kasar banget. Jadi mama, aduh mama sakit. Udah dong, mama jangan manjat lagi. Gitu. Oh gitu ya, lucu banget ya bisa gitu sih. mikir ke sana gitu Iya, ya. gitu. Oh. Dari suami nggak ada Oh enggak komen? sih, alhamdulillah suami dukung banget. Suami suka manjat juga? Kebetulan suami saya atlet panjat tebing juga. Oh gitu, waduh keluarga panjat berarti ya memang hobi. Iya benar-benar. Ketemu di panjat. Oh gitu, di atas ya lagi ketemu gitu ya? Iya, betul banget. gitu kan. Agak bayangin keren dong. Enggak gitu juga. Gitu ya. Oke, kayaknya asik banget ya. Apa, modus-modus di atas papan. Enggak gitu juga. Oke, halo Mas Fidri. Iya Mas Fidri ya, halo semuanya. Boleh ya, sekali lagi kalau mau nanya nih, mau nanya, mau komen, mau ngomong apa juga bebas lah. Pokoknya nggak ada undang-undangnya di sini ya. Jadi kita akan bikin sebebas mungkin, seasik mungkin dan seinteraktif mungkin. Jadi jangan ragu buat yang pengen nanya, monggo di kolom komen. Kalau Laras, ada nggak pernah kayak misalnya, kok perempuan banting-bantingan gitu loh? Pernah ada kayak gitu nggak sih dari keluarga apa dari teman-teman? Iya, paling kalau misalnya sekolah sih, tapi lama-lama temen-temen juga udah biasa aja tahu aku tanding, Bisa dibanting? latihan. Bisa dibanting. Udah paham lah mereka. Ya, izin sekolah. Gue izin ya mau latihan, mau tanding. Oh yaudah, ntar guru juga udah tahu gitu. Oke. Sampai kuliah kemarin terakhir kan prapon kan, jadi aku 1 semester itu nggak masuk. Terus nggak diapa-apain? TC kan? Enggak, kan udah ngasih surat tuh udah nggak apa-apa tuh Berarti jadinya. kayak ujian gitu. Iya kayak cuti, tapi nggak cuti sih. Gimana tuh? Oh enak loh. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya bicara dari, ya tadi, lagi-lagi perempuan kan biasanya nih, biasanya ya, yang model kayak Ayu, yang kayak dung ning nang gitu, yang Kemayu, yang slow motion gitu kan ya. Kalau Kempo kan kayaknya sangar gitu ya. Pernah nggak ada cowok takut gitu mau ngedeketin lo gitu, misalnya baru mau deketin, ya kan, ntar gue dibanting lagi, mundur. Enggak sih. Pernah ya? Enggak kelihatan. Aku kadang, sampai orang tuh kadang malah kalau kenalan gitu, baru tahu akhirnya aku atlet, kayak, serius lo atlet? Kayak gitu. Karena nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan, jadi sumpah nih orang nggak kelihatan banget kalau dia itu atlet gitu, atlet bela diri. Jadi ya udah biasa aja sih. Tapi teman-teman Kempo yang lain sama nggak sih? Apa emang Larsen yang mungkin paling ngerawat gitu atau paling gaya? Nggak sih, rata-rata temen-temen yang cewek juga dandan, skincarean kayak gitu wajar ya. Kalau panjat tebing gimana?
Kalau aku sih lebih ke pakai body lotion ya, itu udah nomor 1 deh. Body lotion, sunscreen untuk muka. Oke. Karena kena matahari terus ya kan outdoor, kulit tuh cepet Pasti. banget kering. Iya. Itu gimana tuh dok? Wah, kok jadi gue nanyain nih? Iya, Iya, kulit iya, saya tuh iya. cepet banget kering dok. Iya, tapi emang sebenarnya kalau misalnya kita mau latihan di bawah terik matahari gitu ya, Iya. oke, nggak apa boleh pakai sunscreen, boleh banget buat ngebantu supaya jangan sampai kita kena efek negatif dari Iya, matahari. benar. Jadi pakai kan tadi sunscreen, sunblock, Pakai. makanya tetap putih kan kelihatannya, nggak kayak areng gitu. Kayak ekstrim banget ya areng ya buset. Contoh kan gue ngasih yang gampang aja yang ekstrim. Nah, kalau tadi kan udah jelasin nih kalau teman-teman dari Kempo pada dandan katanya kan, masih pada perawatan. Kalau panjat tebing gimana teman-teman? Kalau teman-teman panjat tebing sih yang aku lihat dan aku pribadi sih, aku tuh jarang dandan kalau sebelum tanding tuh. Paling ya itu nomor 1 tuh body lotion, sunscreen sama lip gloss. Lip gloss. Ya, lip Ah, gloss. lip gloss. Karena outdoor tuh kering banget dok, Berasa ya? berasa. Oh, Cepet banget. maksudnya kalau di atas sama di bawah kan sama aja kekeringannya. Emang beda? Enggak, kita tuh lebih sering banget langsung kena terik matahari. Mungkin ketinggian kali naiknya sampai ke matahari nggak? Enggak lah Nggak mungkin dong. juga sih. Oke, kita mau ini ya ngomong apa ngeliat dulu nih komen dari teman-teman semua nih yang udah nonton. Ada dari Mas Didi. Oh, thank you Mas Didi komennya. Terus Mbak Dini nih. Mbak Dini Sari Bayu S. Bayu apa Bayu S ya? Oke. Mau nanya dong Kak, kalau mau ikut pertandingan pasti kan latihannya rutin nih. Semakin rutin latihan, kadang tuh kan kita kayak ada bosen gitu nggak sih, kayak hilang motivasi, kayak iya. lagi turun gitu kan. Lagi jenuh. Lagi jenuh, nah itu dia. Gimana cara kalian nih, ya dari IPA sama Laras untuk bisa mengatasi lah rasa bosennya? Dari Pan dulu deh. Dari saya dulu. nih. Hmm. Kalau saya tuh, kalau saya lagi bosen, jenuh, saya ingat tujuan saya di sini tuh, tujuan awal saya tuh apa? Oke. Saya tuh mau naik podium tertinggi. Karena saya nggak mau buang-buang waktu, yang namanya buang-buang waktu latihan, tiap harinya saya latihan itu capek ya, itu udah pasti capek Pasti. banget. Jadi saya nggak mau sia-siain waktu saya yang udah saya buang, saya ninggalin keluarga saya, ninggalin pelajaran dong. Oke, benar. Ya, pokoknya saya balik lagi ke motivasi awal, ke tujuan saya awal di sini tuh saya apa. Oh. Maka itu akan balik lagi, motivasi saya yang tadinya jenuh itu akan hilang seketika. Oke, artinya adalah memang tadi motivasinya IPA adalah ingin menaiki podium tertinggi. Iya. Jadi udah manjat tinggi-tinggi, naik podium tinggi-tinggi juga. Berarti Amin. makanya pecinta ketinggian nih berarti. Oh iya, bener Iya, banget. iya, bener nih. Podium juga tinggi. Podium tinggi paling berapa meter sih? Podium berapa meter? 3. Mana ada yang mau naik orangnya ngaluminnya bagaimana sih tanya susah banget kayak galak, ngaluminnya nggak mungkin. Nah kalau Laras gimana caranya bisa menjaga motivasi atau menghilangkan kebosanan? Sebenarnya kalau jenuh sih wajar ya dok, pasti kita jenuh. Apalagi waktu tes kemarin latihan setiap hari itu. Ya bener sih, kita balik lagi ingat tujuan kita apa, mau juara 1 lah semuanya, kita pengen berdiri di podium tertinggi. Tapi ya kalau misalnya udah benar-benar jenuh paling ngajak temen sih, kayak jalan yuk, main yuk gitu. Tapi ya sebentar aja untuk biar nggak jenuh banget. Oke, intinya adalah kita mencoba untuk mengingat kembali kita kenapa Ya memulai refreshing sih. lah. Nah, tadi ya refreshing juga ya. Refreshing lah. Biasanya ngapain Ras kalau tadi apa ke mall gitu atau Shopping lah ya. shopping ya kan? Oke. Kemarin Ini kan waktu sekarang TC, online. waktu TC tuh nonton sih sama temen-temen. Nonton ya. Nonton. Ya ya. Tapi sekarang udah nggak bisa. Nah iya, itu dia juga menarik tuh. Era COVID Era nih, COVID sekarang nih nih, lagi COVID susah ya kan ya, banget. lagi COVID ya. Kan serba kemana susah tuh. Mau jalan ke mall, ya udah mulai bisa sih ya, tapi nggak bisa sebebas dulu lah. Iya. Mau nonton juga bioskop masih perencanaan mau buka, ya kan? Social distancing mas. Hah? Emang udah buka? Baru dibuka. Oh udah. Oh udah bener? Iya. Sama nonton itu ya, apa namanya, mesin keruk air tuh itu. Ya elah. Ya. Tapi ada rencana sih katanya mau dibuka. Udah mau dibuka emang, Iya. tapi belum buka kan. Belum buka. Nah, oke. Gimana caranya kalian apa namanya refreshing lah di saat COVID kayak gini? Kalau saya main sama anak. Oh iya. Itu obat paling maju. Main apa biasanya? Main nemenin dia main apa tuh yang pasir-pasiran tuh. Oh, ini pasir kinetik. Iya pasir Iya. genetik sama squash squeezy. Puisi, oke. Kalau Laras? Aku gimana ya? Mau main sekarang susah juga sih. Nah, Jadi
lagi ngisi kegiatan aja, aku lagi bikin bisnis kecil-kecilan gitu. Jadi kan tapi santai kan bisnisnya itu, jadi sambil nongkrong ya sambil kerja aja, jadi nggak nongkrong sih. Boleh cerita nggak mungkin ke Sport Lovers DKI ini? Bisnisnya apa sih? Aku lagi bikin clothing line. Clothing line itu apa maksudnya? Kayak online baju gitu, jual baju. Oh, jual online. baju. Nah, Iya, iya. gitu. Boleh promo nggak nih? Oh, boleh. Coba siapa tahu kan nambah omset. Cek ya Instagramnya di stoic.idn. Oh, udah kebiasaan nih, udah biasa. Promo. Oh, aku juga punya loh. Ini ntar dulu, satu aja. Iya benar. Ntar dulu, tadi belum selesai. Iya gitu, jadi sambil ngisi COVID ini kan luang banget kan waktunya, latihan juga nggak kayak kemarin, jadi ya itu jadi nongkrong tapi sambil kita bahas bisnisnya mau gimana ke depannya, bikin produk apa lagi segala macam gitu. Berarti lebih ke arah ini ya, outfit gitu ya, kayak baju. Iya, outfit, gitu. Ya wes lah, kalau Ipa jualnya apa, baju juga? Baju Enggak, anti enggak. peluru apa gimana? Enggak, aku sih lebih ke hijab. Wih, itu dia. Ya, boleh deh, kalian deh, boleh Aku dipromo. jual hijab. Ini yang aku pakai nih. Oh gitu? Kayaknya udah banget ya sih. Ini gue yakin dari Ah, dia nggak pakai, dia nggak pakai. Dia nunggu dipancing tadi. Ini nggak mancing gue gitu kan. Udah. Nggak apa-apa dah, nggak apa-apa. Boleh. Aku tuh namanya alfathijab.id. Oh, kayaknya gue pernah lihat deh. Iya. Oke. Hijab.id. Itu barang bikin sendiri apa distribusi dari? Aku kalau hijabnya aku bikin sendiri. Terus kebetulan ada baju-baju kayak daster setelan gitu juga sih. Oh, oke. Mantap. Terima kasih. Jangan lupa follow ya. Waduh. Oke. Jadi promo ya, kira. Masa gua pakai hijab? Boleh hijab yang bener aja lu, Mas. Boleh dong, Kak, endorse. Cakep itu kan brewok dalamnya ya, gila mana bisa. Oke, Max. Oke, sekarang gue mau nanya lagi nih ya, sambil nunggu juga nih ya. Sekali lagi boleh teman-teman yang mau nanya apapun boleh lah ya. Sama gue juga gak apa-apa deh, kalian nanya juga biar rame. Tapi sebelum kita, sambil kita nunggu jawab pertanyaan, gue mau nanya nih, pernah nggak kalian ngalamin cedera yang emang cukup berat sampai harus absen latihan gitu? Laras. Pernah. Apa, cedera apa? HNP belakang. Oh iya, HNP? Iya, jadi waktu itu malah dulu sampai lumpuh. Hah? Sampai lumpuh? Iya, yang kaki kiri mati rasa, dia nggak bisa jalan. Nggak bisa digerakin juga? Nggak bisa, Wow. mati rasa, bener-bener mati rasa. Waktu itu sekitar 3 mingguan itu. Cuman di kursi roda, pakai tongkat. Udah kayak gitu, kuliah. Kapan itu kamu? Akhir tahun kemarin. Akhir tahun? Bulan Januari kemarin. Baru banget. Itu kayaknya gara-gara jatuh sih, jatuh. Salah banting apa gimana? Aku tuh waktu itu kan dari London, terus di bandara itu aku jatuh di tangga, guling-guling gitu. London guys. London guys. Nggak aku jiper kok, kebetulan kita jadi aku pikir nggak kan. Jatuh di tangga, guling-guling, udah kan. Abis itu pas pulang nyampe rumah tuh kaki bengkak sebelah gitu, kakinya gede. Terus abis itu pagi-pagi diurut kan, mungkin salah jangan diurut. Iya. Padahal London ya, tapi itu ngurut. Urut, pagi lurut, terus akhirnya mati rasa, nggak bisa jalan. Tapi kayaknya kalau misalnya cuma jatuh gitu terus langsung lumpuh kayaknya nggak mungkin sebelumnya udah Ada udah masalah, udah ada sebenarnya. masalah, akhirnya jatuh jadi makin Tercetuskan parah. lah si. Tapi akhirnya sekarang udah fine ya, udah nggak masalah. Kadang sih masih berasa sih, tapi lagi COVID ini kan kayak latihannya nggak ekstrim Nggak banget, ekstrim, jadi ya, nggak. Oke, tapi maksudnya mesti dipakai ya. Jangan Oke. ngurut guys. Oke, abis ini kita bakal cek komen tapi mau dengar bentar ngambek lagi nih Ipan. Cek komen aja dulu. Enggak, Ipan dulu aja. Biar enak. Tadi cederanya itu pernah nggak ngalamin cedera gitu kan? Pernah dan aku langsung ke dokter Andika. Wih, enggak. Gue malah pernah nggak tahu doang dari itu biar kita ngobrol enak gitu kan. Tapi sekarang udah enak kan sekarang? Pernah, jadi aku tuh kayak meniskusnya tir gitu ya. Kayak. Gua mesti cek dulu nih, beli kari cek. Jadi Ini lututku tuh nggak usah itu. baru kena tahun ini ya, soal pertengahan tahunnya kayaknya dok. Awal-awal lah. Awal kali ya. Belum COVID ya? Belum COVID. Iya, awalnya tuh lutut saya tuh tiba-tiba bengkak kan, bengkak. Terus ya udah disuruh langsung ke KONI aja, cek. Akhirnya saya langsung ketemu dokter Andika. Terus sama dokter langsung dirujuk untuk MRI kan. Iya. Ya, akhirnya saya MRI ke MNC rumah sakit ya di dekat Blok Semantri kebetulan. Iya, Kuningan. Dan ternyata pembengkakannya itu ada sobekan sedikit di bagian meniskus bagian belakang gitu dok. Oke. Akhirnya Tapi terapi di KONI. sekarang udah better? Better sih, cuman saya nggak boleh kayak sprint gitu dok. Yang masih belum positif ya? Iya, iya. Pelan-pelan lah. Iya. Awal-awal langsung kelakon lah kalau bahasa Rusianya ya. Bener-bener. Oke, ini kita sekarang ngeliat komen nih.
dari Mbak Elva AKP, pernah nggak sih karena sibuk latihan atau lagi TC gitu kan, terus nilai sekolahnya jadi down atau tugasnya jadi lalai? Mungkin kalau Laras gitu ya, ini ya masih relate ya, ngomongin kayak tadi kampus masih cuti apa segala ya kan. Pernah nggak kalau misalnya IPA mungkin tugasnya sebagai seorang ibu gitu, misalnya agak-agak terbengkalai gitu ya, karena memang sangat sibuk, terus gimana tuh bisa menyiasatinya? Mungkin dari Mbak dulu ya. Kalau aku kan udah berkeluarga ya. Alhamdulillah suami itu dukung banget ya. Suami, orang tua juga. Jadi kalau kayak misalkan ya ibu-ibu lah ya, ibu-ibu. Ngomonginnya cucian lah ya. Cucian baju. Sekarang di laundry. Enggak sih aku yang nyuci. Kalau laundry suka nggak yakin aja gitu. Oh gitu. Jadi aku masih nyuci sendiri. Oh masih sendiri. Jadi kalau suami tuh kadang perhatian banget. Jadi ya udah nggak apa-apa itu disimpan aja dulu, keep. Nanti hari libur next lanjutin lagi. Oh, oke. Padahal masih aman sih ya kalau suami nyuci di luar, yang serem tuh kalau makan di luar atau ada wis motor. Kalau Laras pernah nggak mungkin sampai nilai sekolahnya atau kuliahnya anjlok gitu? Nggak anjlok banget sih, tapi turun iya. Oke. Cuman ya itu ada dispensasi dari sekolah, jadi kayak mereka kuliah di mana sih? di Trisakti, Ngambil jurusan apa? hukum. Oh, Wow. luar biasa loh ini Mbak Laras nih udah. Iya, kampus tuh dukung banget juga sih, jadi kayak sertifikatnya masukinnya ke kampus gitu. Oh iya, karena kan jadi ini juga ya, sebuah kebanggaan juga Iya, ya buat kredit. kampus. Tapi kayaknya keren ya kalau misalnya kita bicara anak hukum, kemudian Kempo gitu kan, nanti pas persidangan kebayang nggak sih lo gitu kan? Tiba-tiba ada tersangka atau terpidana, terus dia marah-marah. Hakimnya ngedamping ke dia, belum pernah kan? Jangan dong. Oh, keren loh itu loh. Jangan jadi Oh, dijakin kau kader gila. Iya. Belum apa-apa udah diskor ya. Iya, makanya. Tapi akhirnya gimana? Maksudnya bisa ya, berarti nggak pernah ada kayak ganjelan dari Enggak sih, alhamdulillah aku kuliah nggak ketinggalan juga. Oke. Tetap bisa ngambil SKS maksimal, jadi Oke, sambil kita mau ini ya, sapa-sapa nih buat yang teman-teman udah komen ya kan, udah komen banyak banget, dan termasuk juga nih kayak siapa Pawon ya, Pawon Mams Rafa ya. Ini mana nih Pawon Mams Rafa? Kenapa nih? Kenapa nih ada di sini? Kayaknya ada di sini. Mau nyepet aja nih lagi. Tadi gua mau nyepet nih, main promo aja nih orang. Iya kan, ini ada lagi nih tuh. Oh, jualan dimsum. Aduh. Jadi lah, gue pesen lah. Atau ini dari Lukman Sorman, Bung apa tuh man? Bung Puyuh. Nah, ini juga lagi nih. Mungkin mirip-mirip tapi nggak apa lah ya. Andri, dari Andri Asen 29. Gue suka agak bingung baca-baca akun IG orang sih. Gimana sih bacanya? Nah ini gimana caranya ngatasin malas latihan? Kalau tadi kan kita bicara boring nih ya. Mungkin bicaranya kalau malas, apa mungkin kalian ada cara tertentu buat kayak modifikasi latihannya supaya nggak monoton apa gimana gitu, ada nggak sih caranya? Laras deh. kalau lagi malas latihan, Cabut. oh itu bisa diomelin tuh. Oh iya pasti ya. Iya, Kayak kalau kan ini ya, malas. intensif. Iya. Cukup intensif. Jadi Ya? kalau aku kan kalau pas tanding itu nomor pertandingan aku kan bergu sama berpasangan 2 nomor. Jadi kita kan bergu ini kan kita berempat. Jadi kalau males ya ada yang maksudnya kayak udah yuk latihan, ada yang selalu ada yang ngajakin latihan. Jadi kayak rame nggak sepi gitu. Mungkin teman-teman yang belum tahu Kempo bisa digambar dikit kali ya. Jadi Kempo itu kan dia ada yang tarung, ada yang Ada yang koreo ya. seni ya, ada yang koreo. Nah kalau koreo itu mereka kayak ini loh ya, kayak bergrup gitu ya. Iya, bergrup. Kayak ini Dan lah berdua ada. K-pop gitu, kayak model K-pop kan kayak Dance. apa namanya yang Nyanyi. kok gue lupa sih itu Blackpink lagi gue ngomong Blackpink susah banget. Blackpink itu kan mereka berempat, mereka koreoan kalau kayak gitu ya, gitu, ya. tapi ini bela dirinya. Artinya bayangin kalau misalnya si Blackpink tulisannya dia lagi malas gitu kan, Asik apa banget sih kayaknya nih. si Rose, Jisoo sama aslinya apa ini iya Blink. Oh, Blink Nah, nama iya, tahu. Tahu, kita nggak tahu kan. jadi itu mau nggak mau kan pasti diajakin sama yang 3 lagi kan, gitu. Jadi kayak gitu ya kali ya. Oke. Itu kadang juga kan 4 kepala jadi 1. Itu gimana sih? Saya Oh, jadi satu. nyatuin pendapat kita berempat kan susah. Tapi ya harus mau nggak mau harus bisa. Tapi itu nggak sih di reshuffle gitu masih reshuffle bahasa gue lagi banget apa namanya di acak nggak sih orang-orangnya? Enggak Atau udah sih, 4 enggak. wes bareng terus. Itu dulu berdasarkan seleksi.
Oh. Jadi bisa oke. berempat itu gitu. Itu tiap apa? Tiap tahun ganti atau selamanya masih tergabung dalam pelatda? Lagi tim Prada nggak ganti-ganti itu. Itu terus. Heeh. Oh, berarti akrab banget tuh. Ya? Iya gitu, udah bosen deh ngeliat mukanya. Nah, kalau ini kan sebelah nih, kalau aku Bonding, iya bondingnya apalagi itu. cewek kan bisa kan paling Tidur satu kamar. pasti paling gibah gitu kan. Kalau kan Tawa aja dong. kayak butuh gue, Tawa aja dong ya. itu kan. Aku iki loh, kerungu. Kalau udah kayak gitu udah cewek ngumpul. Iki lo langsung Nah, ngumpul. kalau tadi kan Laras kan ada temennya nih, ada partnernya yang pasti bakal ngingetin, bakal ngajak. Kalau Ipa kan sendiri-sendiri tuh, Iya, ibaratnya individual. lu nggak latihan yang rugi lo gitu. Iya bener banget. Nah itu gimana lu bisa memotivasi supaya nggak Kalau lagi bosen monoton? kan tadi ya. Kalau aku tuh lagi bosen, ya udah, aku ikutin aja feel-nya aku nih. Kayak misalkan hari ini tuh bener-bener lagi jenuh banget, bosen banget. Bilang aja ke pelatih, coach aku izin dulu deh hari ini, mungkin mau refreshing. Boleh tuh izin? Boleh dong. Oh, berarti Asalkan tahu waktu, yang penting balik lagi ke rutinitas yang ada. Oke, biasanya berapa hari boleh kayak begitu? Boleh nggak? Lu lagi bosen nih, izin dong 2 minggu gitu? Misalkan refreshing lah ya, refreshing. Ah. Aku mau minta refreshing nih, misalkan otot juga lagi pada fatigue Sakit, kan, lagi ah. pada fatigue, lagi pada sakit Nggak banget. enak. Akhirnya izin ya 2-3 hari. Oh masih boleh tuh ya? Boleh. Berarti 2-3 hari tuh benar-benar bebas nggak latihan tuh? Iya bebas. Nggak ada PR, nggak ada apa nggak ada? Refreshing ya. Oh oke. Karena kan- Oke, kita kembali ke komen nih. Oke, tadi udah ya. Nah, yang ini nih, ada Kiki saja. Kiki saja nanya, gimana caranya untuk membagi waktu latihan dengan memanjakan diri untuk penampilan? Widih. Ini jangan ada endorse lagi ya, endorse ini nih, skincare. Hah? The Bite. Oh, ada lagi ya, udah, oke lah, boleh. Ini kalian jualan apa aja sih? Kayak sudah banget ya. Udah ngomongin tadi dimsum, ini apa The Bite itu apa nih? Oh, tiramisu, waduh. Yang iklan. Oke. Ayo tadi. Oke, tadi gimana cara membagi waktu untuk latihan dengan membagi waktu antara latihan dengan memanjakan diri ya. Ini kita lagi ngebahas soal ya tadi wanita gitu kan dituntut untuk tampil cantik gitu kan ya. Iya. Penting banget kan, bener. Nah, Ipa dulu deh. Lu seberapa sering Pak? Misalnya kayak entah ke facial atau apa mungkin ke salon atau mungkin ke skincare rutin atau gimana, dan bisa nggak sih ngebagi waktu secara, apalagi panjat tebing ya, kalau Kempo mungkin masih indoor kan latihannya. Nah kalau itu kan bener diterjang matahari segala macam, gimana cara lo ngebagi waktu itu? Ini aku kasih tau dong bocorannya tuh. Ya nggak apa deh, ha? Nanti harapannya berikutnya bisa di endorse ya, atau ada sponsor apa kayak taruh apa gitu di sini kan ada. Enggak sih, kalau aku emang pakai skincare itu udah pasti aku pakai. Kalau facial ya aku rutin, jujur aku rutin, tapi ya nggak rutin banget. Paling lagi mau aja sebulan sekali, minimal sebulan sekali aku facial di skincare yang aku pakai. Itu maksudnya berarti di kayak semacam klinik? Ya gitu? klinik skincare. Klinik cantik kan itu ya? Iya. Oke. Facial terus kadang kalau sekalian ngenakin badan tuh yang capek banget latihan, itu ini kayak maaf luluran. Oh, Ya, aku suka luluran juga. Oh, mantep tuh kayaknya ya. Jadi pengen nih. Kayaknya enak ya? Enak banget. Enak kan? Di sini ada masuk nggak sih? Iya, pas aja. Oh, iya. Oke, jadi intinya tetap, tapi sebulan sekali paling nggak ya? Iya minimal. Kalau Laras nih, boleh kan kalau Ipa kan ibaratnya untuk memanjakan suami lah ya? Iya. Nah, kalau Laras ini kan masih pasti ada cowok nggak sih? Oh, nggak apa lagi kali. Coba. Tolong di. Tolong agak, tolong ya. Tolong tenang dikit, tolong. Bilang Laras jomblo langsung pada benerin rambut. Bling. Aduh. Iya langsung, ya IG-nya apa sih IG-nya langsung kan, waduh. Ini ya guys, jadi masih jomblo. Terus kan itu pasti kan lagi pengennya untuk mempercantik diri, ya kan, untuk apa namanya, ibaratnya bikin secantik mungkin lah. Itu gimana strategimu untuk bisa menjaga penampilan? Ya wajarnya sih kita skincarean ya wajib pagi, malam. Terus aku tuh yang bawel tuh mama aku. Oh gitu? Dia bawel banget kayak kamu tuh pakai ini deh biar nggak hitam, biar nggak apa, biar Oh gitu. ya. Jadi kadang-kadang mama yang ngajak, ayo kita ke klinik nih, kita perawatan gitu. Tapi iya sebulan sekali. Karena kan Mungkin karena lo belum bawa
laki-laki ke rumah kali. Iya kali. Iya makanya disuruh skincare terus kali. Tapi mungkin coba tante ya. Tapi tante ini diem aja dia ya, nggak pernah dibawa ke rumah. Juga kan lebih jatuh kan? Oh, grogi lah. Langsung nervous. Langsung grogi nih. Oke lah. Tapi maksudnya berarti ada yang terjadwal gitu ya untuk ke klinik sama ke klinik juga sebulan sekali. Kalau COVID gini mereka udah mulai buka juga ya? Udah. Kayak klinik-klinik. Berarti gimana tuh pakai APD gitu orangnya? Enggak sih, dia lebih ke pakai masker aja. Protokol. Sama cuci tangan. Kadang kan nggak mungkin jaga jarak ya, maksudnya Iya, kan? kan langsung. Iya, masa pakai bambu gitu kan, jauh gitu kan nggak mungkin. Jadi pasti harus nempel-nempel, tapi aman lah ya sana ya. Oke. Ini ada lagi nih. Wah, ini dari Mbak Syarifah Har ikutan endorse dia nih. Halo, ini hijab aku ya. Gue bacain ya. Iya, menang banyak ini orangnya. Ini kayak aku kalau iya, menang banyak. Siapa? Oh iya, benar. Mas Lukman Suherman ya. Boleh ntar follow Instagramnya dulu. Tuh. Jadi nanyanya jomblo aku atau dokter? Enggak lah, orang cowok ngapain nyebut jomblo apa kagak? Ini nanya, iya. Jadi Mas Lukman Suherman ya. Mbak Laras ini masih jomblo ya, jadi masih open for discussion. Ya, open for discussion ya lah. Bukan open for Tapi apa dibanting? Anak Empo soalnya. Tapi hati-hati. Siap dibanting ya, Dok. Yoi. Saringan dulu dong. Ini nih yang bikin jadi belum punya cowok gitu kan. Ini dia yang bikin minder. Iya gitu kan. Kan kalau cewek kan kalau tipikalnya kan yang bikin cowok minder kalau misalnya tanyain kamu ntar jemput aku pakai apa gitu kan. Kalau misalnya jawabannya pakai bebek gitu kan, pakai motor, ya udah agak minder. Atau misalnya kalau mobil kan kayaknya lebih gaya. Kalau dia gitu, kamu kuat dibanting berapa kali? Nah itu kan. Oh my god. Kamu bisa kayak Habib Kumamendo nggak? Jalannya gitu kalau lagi pacaran biasa gitu. Aduh, nih ada lagi nih dari Adira Ramdhani nih. Adira Ramdhani, sorry. Ada nggak sih kendala waktu buat bagi-bagi waktu, maksudnya bagi waktu ya dengan latihan dengan kegiatan lain? Maksudnya mungkin ya itu gimana caranya bisa membuat nggak ada yang keteteran gitu loh waktunya untuk kan waktu nggak cuma bicara kuliah sama latihan doang, ada tadi sama temen, apalagi misalnya let's ada yang punya jadwal kayak bestie time gitu kan, nongki gitu kan ya. Misalnya COVID ya baiknya jangan sering-sering ya. Apalagi kalau IPA punya keluarga gitu kan. Ada kendala nggak sih untuk bisa bagi waktu? IPA dulu deh. Oh my god. Kalau aku kendala banget. Karena latihan aku tuh intensitasnya tuh full banget, Dok. Dari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu udah nggak bisa diganggu tuh kalau hari-hari kayak gitu. Oke. Berarti saya maksudnya gini, misalnya nih contoh deh, ada satu hal yang sifatnya memang mendesak untuk dikerjakan di luar latihan. Iya. Itu gimana nih? Misalnya saya lagi pasnya lagi program lagi pada nih, lagi ngejar target, Benar-benar. ngejar performance, tapi ada hal yang memang mesti fokus dikerjain gitu ya. Contoh misalnya anak misalnya sakit lah gitu, harus dikasih perhatian penuh. Itu gimana baginya? Kalau memang anaknya udah rewel banget, aku izin pulang. Mau nggak mau aku izin. Aku tinggalin program latihan, aku izin pulang. Tapi kalau misalkan anak kan biasanya ini lagi masa pertumbuhannya, selalu panas. Ya kayak kita lah ya masa pertumbuhan sekarang. Iya, dikit-dikit panas, dikit-dikit demam. Oh gigi ya. Gigi. Iya, itu kadang aku nggak izin karena oh ini biasa nih, dia masih tumbuh. Jadi aku bantu dengan asupannya dia aja, asupan vitamin, ASI misalkan, atau susunya, vitaminnya dibanyakin. Oke. Tapi maksudnya untuk menyempatkan waktu lebih itu bisa nggak sih? Bisa sih, Dok. Bisa. Bisa ya, tapi tadi mungkin Cuman mesti ya koordinasi padat sama. banget. Jadi capek banget. Ya itulah ya. Bakti seorang ibu rumah tangga itu seperti itu, memang luar biasa sekali. Kalau untuk Laras nih, tadi gimana? Pernah nggak kalian problem susah ngebagi waktu gitu? Di kuliah. Bentrok kuliah tuh kalau misalnya sedangkan latihan itu kalau jadi ya itu bentrok kalau nggak mau kayak nanti berlatihan sendiri atau minta terima sama Oke. karena jadwal kuliah yang kita ada untuk jadwal yang lain sih paling menyesuaikan aja lebih utamain lah. Oh, untuk teman latihan ya. Oke, kita kembali lagi nih ke pembicaraan dengan para viewers gitu ya. Oke, ini apa nih? Tips buat fisik, maksudnya apa buat fisik? Oh mungkin maksudnya ya kali ya tips untuk
tips untuk memastikan fisiknya tetap terjaga. Itu apa dari Mbak Ipa? Fisik tetap terjaga. Aku sih selalu sehari itu minimal, kalau aku kan panjat tebing ya, sehari itu minimal aku harus pull up ya. Pull up. Sehari harus pull up. Sehari itu minimal 100 aku udah pasti pull up. Wow, 100? Iya, itu Nggak bisa menjaga. kurang tuh. Itu udah paling, Iya, gila tuh 100 buset deh. itu udah paling sedikit dok. Oh, oke. Oh, yes. Gila. Karena menjaga fisik tetap nggak turun banget lah ya, nggak jauh banget ngejar. Bentar, itu 100 dicicil atau gimana? Oh enggak, misalkan Enggak beneran, nanya gue nanya. beneran. Dibagi pagi siang sore, 20, 10 repetisi, mungkin 10 repetisi kali 10 set. Nah, saat itu maksudnya di jeda dalam satu waktu, apa emang pagi 50? Fleksibel sih. Oh. Kalau misalkan paginya lagi kosong, ya kita waktuin. Kalau misalkan padat, bisa 3 set dulu atau 5 set, kayak gitu. Pernah kebayang nggak sih pada ya, lagi ngejemur gitu kan? Kalau ibu gue jemur tadi, jemur itu nggak bisa. Kayaknya sekalian gitu kan, bayangin. Jemuran Gila. kuat banget itu. Jemuran iya, pakai yang tanam sampai 10 meter bawah. Oke, kalau Laras tadi, kalau Ipa, ada lagi nggak selain pull up? Udah sih paling jogging-jogging ringan aja. Jogging-jogging ringan tiap hari tuh? Ininya aja, fleksibel aja. Fleksibel juga. Oke, kalau Laras, menjaga fisik gimana? Jaga fisik, nggak begadang sih. Ah, itu ya, penting banget tuh. Nah, Nggak itu. begadang, suplemen kayak vitamin gitu ya dok di Ya, setiap hari kan wajib. nutrisinya lah ya. Nutrisinya terpenuhi, makannya juga yang benar, junk food tadi kurangin gitu. Oke, ini menarik nih guys. Apakah kalian makan sebersih itu? Nah, itu gue nanya nih, ini kita buka-buka aja ya. Ya, kalau nih Tia, terus Maulana nih anak gizi nih kalau papi nih. Ya, Ipa, masih makan yang model-model gitu nggak? Yang junk food gitu? Enggak sih, aku makannya malah sering ini, bebek Madura gitu. Itu junk Ini food. ada lagi jangan-jangan nih kan? Itu junk food juga. Hah? Itu nasi bebek. Bebeknya tergantung ya, dia dahulu di mana? Kalau bebek di sawah gitu kan, ini merek lagi gitu. Nah, kalau kayak gitu tergantung gimana dia ngolahnya sih. Iya. Kalau misalnya bebeknya itu dia minyaknya terlalu banyak, itu mesti ada juga. Begini dong Pak. Kalau Laras gimana? Nggak apa-apa. Tapi ya paling sebulan 3 kali lah. Oh. Tapi kalau mie-mian aku masih makan. Mie apa? Mie apa ya? Indomie. Ya, iya itu. Itu merek loh. Iya. Tolong Indomie ya, mungkin bisa nanti kita bikin sponsor di sini ada. Iya, mie instan gitu. Ya sebenarnya sih mie instan itu kalau kita lihat dari gini, mie instan itu kan banyak banget orang yang takut katanya micinnya, bumbunya kan ada yang bilang bikin masalah di otak. Sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya kita gini, sebenarnya kalau kita bicara mie itu dia nggak apa-apa. Kita mau makan sering-sering juga sebenarnya. Ini Tia sama Maulana sama Ria nih, ini kalau ini beda kitab ini, mohon maaf nih. Tapi kalau gue sih itu gini, ini tuh yang kita perlu pertimbangkan apalagi atlet adalah kalorinya gimana. Karena kan dia mie juga kadang kenyang kagak tapi kalorinya ada gitu loh. Nah itu yang mesti hati-hati. Tapi kalau misalnya kita bicara dari segi apa bumbunya, ada orang bilang micin nih ya kan. Sebenarnya kalau kita masih makan dalam tahap yang wajar, oke, nggak apa-apa. Cuma tadi kalau orang kita ini kan sebenarnya kan mie udah mana dua pakai nasi. Iya kan? Nah itu kalorinya gede tuh. Jadi hati-hati di situ. Gitu. Oke, gue cek lagi terakhir ya. Udah? Ada lagi? Udah. Jadi intinya adalah untuk jaga. Gue main ngelengos aja ya, orang yang ngomong gue lengosin. Tapi intinya adalah tadi ya, gue suka jawaban dari kalian. Kenapa? Karena saling melengkapi. Kalau Ipa ngomongin latihannya, ya kan tadi pula pemirsa sekali segala macam jogging. Nah ini Laras ngomongin dari segi recovery-nya, makannya, tidurnya itu penting banget. Jadi intinya adalah lu bisa latihan segila-gilanya, tapi juga mesti recovery segila-gilanya. Wih gila nggak tuh? Gimana sih omongan tuh? Ya oke. Oke, sudah terasa nih kita sudah hampir 1 hari, 1 jam. Dan teman-teman juga terima kasih nih yang udah komen dan nanya ya. Minggu depan ini lagi ya, nonton lagi ya dan harapannya lebih banyak lagi yang nanya, lebih banyak lagi yang ikut serta berpartisipasi untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Dan gue mau ucapin thank you very much nih buat Ipa sama Laras. Tapi sebelum pamit mungkin ada pesan dan kesan yang pengen disampaikan buat teman-teman DKI Sport Lovers di rumah. Langsung deh ya. Lalu dulu. Mungkin lebih muda, lebih Mau fresh. pesen apa es teh manis? Aku cuma mau ingetin di kondisi pandemi kayak gini jangan lupa olahraga paling enggak seminggu 2 kali atau 3 kali
Karena penting banget untuk daya tahan tubuh sama makanan dijaga, jangan begadang. Ya, oke, Laras ya. Ini dari Laras. Tadi setuju banget olahraga mesti teratur ya, Laras ya. Tapi sesuai dengan dosisnya ya. Sesuai dengan porsinya, jangan sampai berlebihan juga gitu ya. Cakep. Pak, Kalau dari aku pesan untuk kalian para atlet DKI Jakarta, walaupun PON diundur, tapi jangan lupa untuk selalu tetap semangat. DKI tetap di satu, tetap di hati. Latihan yang semangat, terus semangat. mantap. Oke. Kenapa? Oh ya siap, oke. Oke. Sakit mau nambahin apa lagi? Sakit mau ngendusin lagi apa gitu. Oke lah, akhir kata saya ucapin terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa kita akan ketemu lagi ntar hari Kamis ya, kalau sama gue hari Kamis ya. Ntar Senin juga ada lagi tapi kan, ada lagi Senin sama untuk ngebahas yang lebih lama, lebih serius lah ya, gitu, lebih tajam gitu kan, dan lebih formal juga gitu. Tapi untuk yang versi miringnya, versi somplaknya hari Kamis sama gue ya, jam 2 sama kayak gini ya. Oke, kata gue pamit, Berterika pamit, dan thank you banget sekali lagi buat Ipa, Saras, dan terima kasih buat semuanya. Sekali lagi kita ya. Oke, salam olahraga, jaya! DKI 1, PON Papua, ayo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.